Selamat datang kembali. Kali ini kita akan coba kupas tuntas bab 1 dari buku Alex Banayan, The Third Door, yang judulnya Staring at the Ceiling. Menatap langit-langit gitu ya, sumber kita langsung dari bab itu. Iya betul. Fokus kita mau memahami pergulatan awal Alex ini. Waktu dia sebagai mahasiswa baru, mulai mempertanyakan jalannya. Gimana momen ragu di kamar asrama itu malah jadi pemicu misi besarnya nanti. Mungkin Anda juga pernah ya ngerasain hal serupa entah pas kuliah atau kapan gitu. Rasa salah jalan, terus ada tekanan ekspektasi, dan nanya ke diri sendiri sebenarnya gue mau ngapain sih. Nah, bab ini kayaknya nangkap momen itu banget. Mari kita ya selami lebih dalam. Jadi kita ketemu nih sama Alex Banayan, mahasiswa baru, ambilnya kedokteran, pre-med ya istilahnya di USC. Dia cuma tiduran aja di kasur, ngeliatin langit-langit kamar. Buku-buku biologinya itu katanya kerasa kayak Dementor. Iya, kayak di Harry Potter itu ya, penyebut kebahagiaan gitu. Jadi emang udah bosan banget dia sama kuliahannya. Banget. Bosennya itu udah akut katanya. Dan ini tuh bukan sekedar jenuh biasa kan ya. Ada lapisannya lagi. Ada tekanan dari orang tua, imigran Yahudi Persia yang udah berkorban banyak banget buat dia sekolah di Amerika. Oh iya benar. Ayahnya sampai ambil KPR kedua ya buat biaya kuliah. Wah, kebayang sih rasa bersalah campur harapan itu pasti berat banget di pundaknya. Pastinya. Makanya dia merasa kayak domba yang ikut kawanan aja gitu. Cuma ngikutin apa yang diharapkan, bukan apa yang dia mau sebenarnya. Benar. Terus kontras banget lagi sama teman sekamarnya. Temennya tuh kayaknya udah mantep gitu, belajar akuntansi, jalurnya jelas. Nah si Alex ini jadi makin ngerasa, aduh kok gue beda sendiri, kok gue tersesat gini ya. Jalur yang bener nih, kayaknya emang manusiawi banget ya. Tekanan ekspektasi, entah dari orang lain atau diri sendiri, sering bikin kita goyah. Anda mungkin juga pernah kan di posisi itu? Sangat mungkin, itu momen-momen krusial biasanya. Nah, dalam kebingungannya itu, Alex coba cari jalan keluar nih. Dia ke perpustakaan. Tapi bukan buat belajar biologi pastinya ya. Dia malah cari inspirasi, baca biografi Bill Gates. Siapa tahu gitu kan dapat pencerahan dari kisah sukses. Dan pencerahannya datang. Tapi uniknya dalam bentuk pertanyaan bukan jawaban. Dia nggak cuma kagum sama suksesnya Bill Gates, tapi malah kepikiran gimana caranya orang-orang kayak Gates atau Spielberg gitu memulai langkah pertama mereka. Nah itu dia, waktu mereka belum jadi siapa-siapa, belum punya koneksi, belum dikenal orang. Atau gimana caranya Lady Gaga bisa dapat kontrak rekaman pertama pas masih jadi pelayan coba? Pertanyaan kunci itu. Dan di situ dia sadar ada celah nih. Banyak buku cerita soal puncak sukses. Tapi kok jarang ya yang bahas perjuangan awal bangetnya. Yang masih mentah, masih ngerintis, masih ketok-ketok pintu. Gimana cara mereka nerobos masuk pertama kali? Iya juga ya, jadi fokusnya geser. Bukan cuma hasil akhir, tapi penasaran sama proses awalnya. Proses yang penuh ketidakpastian itu. Betul. Rasa penasaran personal dia, yang lahir dari kebingungan dia sendiri, itu yang jadi katalisatornya. Ini nunjukin pentingnya kita paham langkah pertama itu loh, yang seringnya paling susah, tapi juga paling nentuin. Dan dari rasa frustrasi itu, karena nggak nemu buku yang jawab pertanyaannya, muncullah ide yang, ya dia sendiri bilang sih kedengeran naif ya buat anak 18 tahun. Apa idenya? Kalau buku itu belum ada, kenapa nggak gue tulis aja sendiri? Gitu. Wah, lompatan yang jauh banget ya. Dari bingung, jadi punya misi pribadi. Gila juga sih keberaniannya. Iya kan? Dia bolak-balik perpustakaan, terus cari jawaban soal gimana para icon ini mulai karir, tapi ya gitu, pulang tangan hampa terus. Justru karena nggak ada jawaban itu, dia jadi makin terpacu buat cari tahu sendiri, langsung ke sumbernya. Nah, di sini kita lihat transformasinya. Dari mahasiswa pre-med yang jenuh, ragu, jadi orang yang punya tekad kuat buat sebuah proyek ambisius. Wawancara orang-orang paling sukses di dunia. Tujuannya buat nanya soal langkah pertama mereka itu. Soal gimana mereka nemuin pintu ketiga. Istilah dia kan gitu. Anda pernah nggak sih punya ide gila kayak gini yang muncul dari pertanyaan atau frustrasi pribadi? Jadi bab Staring at the Ceiling ini emang benar-benar fondasi ya, batu pertama dari seluruh buku ini. Ini momen percikan apinya yang nyalain semua perjalanan cari pintu ketiga itu. Menggambarkan banget gimana keraguan yang dalam, rasa tersesat itu, kalau dihadapi jujur, malah bisa jadi kekuatan, jadi misi yang jelas. Betul.
Dan pentingnya berani mempertanyakan jalan yang kayaknya udah ditentuin buat kita. Nggak cuma ikut arus aja. Pengalaman Alex ini ngingetin kita ya, kalau momen-momen refleksi, bahkan yang rasanya buntu atau bingung kayak natap langit-langit itu, bisa jadi titik balik yang kuat banget loh dalam hidup. Asal kita berani dengerin dan ya ngejar pertanyaan yang muncul dari situ. Jadi bab pertama ini ngebawa kita dari sunyinya kamar asrama yang penuh ragu ke ke ambang pintu petualangan besar buat ngungkap rahasia langkah pertama orang sukses. Nah, ini ninggalin kita sama satu pemikiran nih. Kapan terakhir kali Anda benar-benar kasih waktu buat diri sendiri? Buat natap langit-langit. Metaforis atau harfiah deh. Dan jujur nanya, arah hidup Anda ini udah bener belum? Pertanyaan apa ya kira-kira yang bakal muncul kalau Anda lakuin itu? Dan yang lebih penting lagi, pertanyaan itu bisa bawa Anda kemana ya? Kalau Anda punya keberanian buat ngejarnya, kayak yang Alex lakukan. Sesuatu buat Anda pikirkan deh.